Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan sedikit menjelaskan tentang ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah, serta ancaman disintegrasi. Ketidakseimbangan antara pusat dan daerah di Indonesia, terutama pasca otonomi daerah, sering memicu perdebatan sekaligus ketegangan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini antara lain: 1. Disintegrasi dan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah membawa ketimpangan dalam kemampuan administrasi dan keuangan antara daerah kaya dan miskin. Kedua, perbedaan sumber daya alam. Daerah kaya sumber daya alam merasa kurang mendapat manfaat dibandingkan daerah pusat yang mengelola hasilnya. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Daerah luar Jawa seringkali tertinggal dalam perkembangan, memicu ketidakpuasan terhadap pusat dan masyarakat. Yang keempat, ancaman disintegrasi. Ketidakadilan ini dapat memicu gerakan separatis seperti terjadi di Aceh dan Papua. Yang kelima, politik identitas dan etnis. Ketegangan etnis dan identitas bisa memperburuk hubungan pusat daerah serta memperkuat ancaman disintegrasi. Karena hal itu juga, Indonesia sempat merasakan ketidakseimbangan itu. Beberapa contohnya adalah DITI dan PRRI atau Permesta. Kedua peristiwa itu sama-sama memiliki perbedaan ideologi dan pemerintahan daerah. DITI terjadi karena beberapa oknum ingin Indonesia menjadi negara Islam. Peristiwa ini terjadi antara 1947 sampai 1963. Sedangkan PRRI terjadi karena adanya kesenjangan antara Pulau Jawa dan lainnya, dan terjadi pada 1950 sampai 1960. Gerakan DITI dimulai dari ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak menerapkan syariat Islam. Lalu Kartosuwiryo memimpin pemberontakan ini sejak tahun 1949 di Jawa Barat dengan tujuan untuk membangun negara Islam Indonesia. Gerakan ini menyebar ke beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Dari semua faktor itu, Indonesia dapat mengatasi masalah dalam penyelesaian DITI. Beberapa cara Indonesia untuk menyelesaikan ketidakseimbangan ini antara lain: 1. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan tersebut. Yang kedua, pendekatan politik juga dilakukan, termasuk menawarkan amnesti kepada anggota yang menyerah. Yang ketiga, penangkapan Kartosuwiryo pada 1962 mengakhiri kekuatan utama DITI, meskipun ketegangan di beberapa wilayah tetap ada. Yang kedua, PRRI atau Permesta. PRRI atau Permesta memiliki beberapa latar belakang. Seperti contohnya, yang ke-1, ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralistik dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan serta pembangunan. Yang kedua, PRRI dimulai pada 1958 di Sumatera dan Permesta pada 1957 di Sulawesi. Keduanya menuntut otonomi lebih besar bagi daerah dan pemetaraan pembangunan. Yang ketiga, tuntutan utama otonomi yang lebih besar untuk daerah, pemerataan pembangunan, dan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil. Yang kedua yaitu penyelesaian PRRI atau Permesta. Yang pertama, pemerintah pusat menanggapi dengan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan. Yang kedua, bantuan dari negara asing. Pemberontak PRRI mendapat dukungan sedikit dari negara asing meskipun tidak signifikan dalam lembaga mereka. Yang ketiga, pemberontakan berhasil dipadamkan pada awal tahun 1960 meskipun ketegangan pusat daerah masih berlanjut.